Erdandi Bukhari. Saya Yusnia Ramadhani. Saya Diani Chandra Clarissa. Saya Martinus Purba. Saya Cornelius Chandra. Akan menjelaskan tentang klasifikasi mesin dan cara kerjanya. Stay tune. Baik, saya akan menjelaskan pengertian motor bakar. Motor bakar atau engine adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk mengubah energi panas dari bahan bakar menjadi energi gerak atau energi mekanik. Contohnya bisa kita lihat pada kendaraan mobil atau sepeda motor, di mana bahan bakar seperti bensin atau solar dibakar di dalam mesin sehingga menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Jadi, secara sederhana, motor bakar berfungsi untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi gerak. Kemudian, klasifikasi motor bakar berdasarkan tempat pembakarannya. Motor bakar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan tempat pembakarannya yaitu internal combustion engine atau motor pembakaran dalam. Artinya, proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin, tepatnya di dalam ruang bakar. Contohnya adalah mesin mobil dan sepeda motor. Kemudian yang kedua, external combustion engine atau motor pembakaran luar. Pada jenis ini, pembakaran terjadi di luar mesin, kemudian panasnya digunakan untuk menghasilkan tenaga. Contohnya seperti mesin uap. Kemudian berdasarkan cara pembakaran. Selain itu, motor bakar juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pembakarannya, yaitu yang pertama, spark ignition engine, yaitu motor yang penyalaannya menggunakan percikan api dari busi. Contohnya, mesin bensin pada sepeda motor atau mobil. Kemudian yang kedua, compression ignition engine, yaitu motor yang penyalaannya terjadi karena tekanan atau kompresi yang sangat tinggi. Contohnya adalah mesin diesel. Spark ignition engine. Engine adalah kerja dua langkah yang pada setiap dua langkah torak penuh atau dengan satu putaran engkol sempurna akan menghasilkan satu tenaga kerja. Sekarang lanjut ke langkah kerjanya. Langkah pertama yaitu hisap dan kompresi. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Piston naik menuju titik mati atas. Gerakan piston ke atas membuat volume ruang bakar mengecil. Campuran bahan bakar dan udara dikompresi. Campuran bensin dan udara yang sudah ada di ruang bakar tertekan. Tekanan dan suhu campuran meningkat sehingga siap untuk dibakar. Terjadi proses pengisapan di crankcase saat naik. Ruang crankcase menjadi lebih besar. Akibatnya timbul tekanan rendah atau vakum. Saluran masuk terbuka atau intake port. Campuran bahan bakar dari karburator masuk ke crankcase. Saluran buang masih tertutup. Jadi campuran di ruang bakar tetap terkompresi dan tidak keluar. Kesimpulannya, di atas piston terjadi kompresi, sedangkan di bawah piston terjadi pengisapan campuran baru. Selanjutnya langkah kedua, usaha, kerja, dan buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Busi memercikan api saat piston hampir mencapai titik mati atas. Busi menghasilkan percikan api. Terjadi pembakaran antara bensin dan udara yang terkompresi meledak atau combustion. Piston terdorong ke bawah menuju titik mati bawah. Karena bakaran mendorong piston turun. Inilah yang menghasilkan tenaga mesin campuran di crankcase terkompresi. Saat piston turun, volume crankcase mengecil. Campuran bahan bakar udara bawah piston tertekan. Saluran buang terbuka, bisa pembakaran keluar melalui exhaust port. Saluran transfer terbuka, campuran baru dari crankcase masuk ke ruang bakar. Sisa terdorong keluar. Campuran baru membantu mendorong gas pembakaran keluar. Kesimpulannya, terjadi tenaga atau power stroke
sekaligus pembuangan gas. Lalu, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motor gerak atau through engine, di mana motor gerak ini adalah mesin yang menghasilkan satu tenaga kerja 4 langkah piston atau 2 putaran per sengkol. Nah, langkah pertama adalah langkah isap. Nah, langkah isap ini di mana piston bergerak turun ke katup untuk masuk ke terbuka sehingga campuran dan udara bahan bakar masuk ke ruang bakar. Nah, langkah yang kedua adalah kompresi. Nah, di mana piston bergerak naik dan campuran udara serta bahan bakar ditekan di dalam ruang bakar. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang 4 jenis stroke engine. Yang ketiga ada power stroke engine. Yang langkah kerjanya itu katup masuk dan katup buangnya itu tertutup. Terus yang kedua itu busi memercikan api. Yang ketiga itu piston terdorong ke TMB. Terus selanjutnya ada exhaust stroke engine. Exhaust stroke engine itu memiliki langkah buang. Yang pertama itu piston menuju TMA. Yang kedua itu katup masuk tertutup, katup buang itu terbuka. Terus yang ketiga gas sisa pembakaran terdorong keluar. Terus ada nih video 4 stroke engine yang tadi dijelaskan sebelumnya. Ini videonya. Oke, saya di sini akan menjelaskan klarifikasi tentang mesin berdasarkan cara pembakarannya. Yang pertama ada spark ignition engine atau motor penyalaan dengan api. Terus yang kedua ada compression ignition machine engine atau motor penyalaan dengan tekanan. Klasifikasi motor bakar berdasarkan cara pembakarannya. Yang pertama, motor penyalaan dengan api adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam di mana bahan bakar dinyalakan menggunakan busi yang berfungsi sebagai memercikan bunga api agar bahan bakar dapat terbakar. Kemudian yang kedua ada motor penyalaan dengan tekanan. Adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi, gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin. Bener.